Silakan di selawat Ustaz. مولاي صل Dewasa وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Khalqi كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya, Assalamualaikum Kiai. Mohon maaf tadi terlempar saya sinyalnya. Ah, Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya? jelas Kiai. Bisa bisa dengar suara saya? Oh ya, tadi terlempar. Mohon maaf. Kadang-kadang ini koneksinya kurang stabil rupanya. Sekarang, ya, sempat hilang gambarnya tadi Kiai. Ya, ya, baik. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah para jemaah Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi ngasuhnya, ngaji bersama pengasuh kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita akan lanjutkan pada halaman 33 ya. Wasamin masih tentang fi adabil muta'alim. Tentang adab atau etika seorang muta'alim, seorang yang sedang menuntut ilmu. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang dan untuk muassis Ma'had Al-Hamidiyah dan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب أدب العالم والمتعلم حضرة الشيخ كي حجي هاشم أشعري والمحقق كياي محمد إسام حالدي Gus Isom ونخص خصوصا إلى مؤسس معهد الحميدية كي حجي أحمد شيخ أن الله يغفر ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة شأن لهم ولنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, nanti Ustadz Suma mohon dikabari kalau seandainya ada gangguan koneksi ya. Baik, ya. Mudah-mudahan para jemaah Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah saat ini di Tanah Suci, saya masih di Mekah, sudah pertama juga bahkan sebagian sudah kembali ke tanah air yang dari Alhamdulillah, dari KBRI Alhamdulillah dan juga Ibu Wakil Pengasuh Bu Ati tentu mungkin baru masih akan ke Madinah. Kita doakan semuanya. Mudah-mudahan jemaah haji semuanya diberikan kesehatan di tengah udara yang sangat panas memang di sini dengan berbagai apa namanya ujian dan cobaan ya di Tanah Suci Mekah ini mudah-mudahan semuanya diberikan perlindungan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajinya diberikan haji yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan terlebih dahulu uh, Hanca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wathaminu dan utawi yang kedelapan tentang adab-adab orang yang sedang berilmu. Ayuqallila itu mengurangi itu al-muta'alim isti'mal al-mata'imi mengkonsumsi makanan-makanan, mengurangi makanan. Allati yang hia utawi itu al-mata'im, makanan-makanan itu min asbabi apa ini? Al-baladah ya. Min asbabil baladati itu menjadi salah satu sebab-sebab al-baladah itu apa kalau di dalam bahasa Sunda itu belet gitu. Belet itu susah menerima ilmu gitu. Jadi hendaknya seorang yang sedang menuntut ilmu kita saat ini itu juga mengatur pola makan, mengurangi mengkonsumsi makanan yang menurut Hadratus Syekh itu bisa mengakibatkan otak kita itu tumpul begitu ya, tidak cepat menerima ilmu gitu. Nah, fil hawasi dan bisa melemahkan panca indera, eh, melemahkan rasa, melemahkan intuisi, barangkali begitu. Seperti apa? Kalau dicontohkan di sini, katufahi, seperti apel al-kham itu yang kecut, gitu, apel yang pahit barangkali ya. Tentu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang memang tidak bermanfaat untuk kita. Kadang-kadang satu makanan itu sesuai dengan seseorang, tidak sesuai bagi orang yang lain. Wal baqolai, al baqola itu kacang-kacang, kacang-kacangan yang mungkin tidak cocok untuk uh, kita begitu yang sedang menuntut ilmu. Kalau seandainya itu mengakibatkan
efek yang negatif buat kita. Wasyurbil khalli, dan juga meminum al-khal. Al-khal itu cuka ya. Wa kadzalika, dan itu demikian pula, ma utawi segala sesuatu, yukfiru, yang memperbanyak apa isti'maluhu, mengkonsumsi itu, maksudnya makanan, al-bulghama, dahak, segala sesuatu, segala makanan yang mengakibatkan munculnya dahak di tenggorokan kita, al-mublida, yang membuat keras atau belet atau apa tadi, eh, ya belet, ya belet itu bodoh gitu. Jadi mempersulit gitu masuknya ilmu lidzihni ke dalam hati kita. Wal muthqila, dan juga em, eh, sesuatu yang al-muthqil, membuat berat, lil badani, terhadap fisik kita, badan kita, kakasrotil albani, seperti memperbanyak mengkonsumsi susu. Jadi kalau terlalu banyak segala sesuatu memang tidak baik ya. Berlebih-lebihan. Susu itu baik, 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau berlebihan juga selalu tidak baik. Wasamaki, dan ikan, wa asbahi dzalika, dan segala sesuatu. Jadi ini salah satu tentu contoh-contoh dari Hadratus Syekh di dalam kitab ini sesuai dengan konteks zamannya pada saat itu ya. Eh, Bisa jadi untuk saat ini ada makanan lain yang mungkin mengakibatkan susahnya akal kita, susahnya hati kita menerima ilmu, mengakibatkan misalnya cepat ngantuk barangkali. Saya nggak tahu, untuk orang per orang barangkali beda-beda ya, makanan yang mengakibatkan kita ngantuk, cepat ngantuk, kemudian jadi malas, atau misalnya jadi tumpul otak kita, mungkin beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi, dan lazim, harus apa ayyajtaniba, bahwa menjauhi itu al-muta'alim, orang yang sedang belajar, segala sesuatu, yurithu, yang bisa mewariskan itu, atau mengakibatkan yurithu, an-nisyana, lupa, bil khosiyati, eh, secara khusus, dengan kekhususan-kekhususan. Segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kita lupa itu juga hendaknya dijauhi. Kalau Hadratus Syekh di sini mencontohkan ka'akli athari sauril fakri. Seperti memakan bekas makanan tikus ya. Al-fa'r itu tikus. Athar itu kan bekas ya. Jadi mungkin ada roti yang sudah ternyata pagi-pagi ketahuan ini sepertinya digigit tikus barangkali, ya tentu kita buang gitu ya. Kalau kita ambil pelajarannya itu, pesan moralnya ya, sesuatu yang mengakibatkan keburukan kepada badan kita ya, itu hendaknya dijauhi. Wa qiraati alwahil kubur. Nah, ini sering kita dengar juga barangkali ya, para asatid mungkin eh, suka dengar juga bahwa jangan suka membaca bacaan di kubur, katanya di papan apa namanya, batu nisan gitu, secara menyengajakan, meskipun kadang-kadang kita kan pengen tahu ya, ini tanggal berapa wafatnya itu bisa diketahui gitu. Wa qiraati alwahil kuburi, dan membaca papan-papan kubur, maksudnya batu nisan gitu. Wadukhuli, dan menjauhi ad-dukhul, masuk, baina jamala, ini di antara dua unta, maktura ini, yang dijejer. Jadi ini tentu di kita barangkali tidak ada unta, tetapi perumpamannya itu di sini ada dua unta yang dijejer, kemudian kita masuk di antara sela-selanya barangkali. Tentu juga ini ada konteksnya pada zaman Hadratus Syekh pada saat itu, yang punya pengalaman di Mekah misalnya. Bisa jadi ini berdasarkan pengalaman. Wa ilqail qamli, dan hendaknya menjauhi juga membuang al-qamal. Al-qamal itu tumak. Apa ya?
tumak itu ya. Kutu, bukan kutu ya, ya tumak lah. Hayyan dalam keadaan hidup. Jadi kalau tumak ya itu, apa namanya? Ini melakukan sesuatu yang bisa jadi merugikan orang lain. Kalau tumak dibiarkan disebarkan dalam keadaan hidup mungkin bisa mengganggu orang lain barangkali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasi'u dan utawi yang kesembilan, adab atau etika seorang yang sedang belajar. Yang kesembilan, ayyuqallila itu hendaknya mengurangi itu al-muta'alim naumahu tidurnya al-muta'alim malam yalhaqhu eh, selagi tidak apa ya lahiqo itu selagi tidak menimpa kepada itu al-muta'alim apa dororun kemadaratan fi badanihi di dalam badannya wadihnihi dan di dalam pikirannya. Kurangi tidur selama mengurangi tidur itu tidak tidak mengakibatkan kerusakan pada badan kita. Tapi kalau menurut dokter atau menurut kebiasaan kita, ini kita perlu menambah jam tidur karena mungkin habis kerja keras misalnya, ya itu silahkan ditambah tidurnya, jam tidurnya. Wala yazida dan jangan menambah itu al-muta'alim fi badanihi di dalam maaf fi naumihi di dalam tidurnya fil yaumi dalam sehari wal lailati dan dalam semalam itu ala samani sa'atin. Nah, jangan menambah lebih dari samani sa'atin 8 jam sampai disampaikan berdasarkan pengalaman ya, berarti sepertiga ya, sepertiga dari 24 jam, 8 jam. Kalau bisa jangan lebih dari itu. Tentu kecuali bagi yang membutuhkannya mungkin sedang sakit. Wahwa dan utawi itu samani sa'atin, sulutsuz zamani itu adalah sepertiga waktu. 24 jam dibagi 3 itu 8 jam. Fa ini tamala maka jika memungkinkan apa haluhu keadaannya itu al muta'alim aqalla itu lebih sedikit minha dari samani sa'atin dari 8 jam kalau misalnya saya mah bisa lebih kurang dari itu 5 jam juga cukup 6 jam cukup misalnya fa'ala maka silahkan lakukan fa'ala maka mengerjakan itu al muta'alim kurangi dari 8 jam monggo wala ba'sa dan tidak apa-apa tidak masalah apa ayyuriha bahwa mengistirahatkan itu al-muta'alim nafsahu dirinya al-muta'alim wa qalbahu dan kalbunya al-muta'alim wa zihnahu dan hatinya al-muta'alim wa basarahu dan matanya al-muta'alim idza kalla apabila capek idza kalla apabila capek atau apa menimpa apa syai'un sesuatu min dalika dari hal-hal tersebut itu. Maksudnya kalau jiwanya atau matanya atau dirinya, badannya capek membutuhkan istirahat, la ba'sa berikan istirahat. Wadha'ifa dan lemah itu idza kala syai'un dzalik wadha'ifa dan lemah itu syai'un. Maksudnya syai'un min nafsihi wa qalbi wa dhihni wa basarihi. Kalau seandainya membutuhkan istirahat yang lebih, silahkan istirahat. Jangan diporsir untuk menambah ilmu itu. Dengan cara apa istirahatnya? Bitanazzuhin. Dengan cara tanazzuh. Tanazzuh itu berasal dari kata tanazzaha ya. Di sini bisa kita artikan wisata barangkali kalau terjemah bebasnya itu apa refreshing tanazuhin itu refreshing wa tafarrujin dan dengan cara tafarruj santai fil munazzahati
di tempat-tempat yang memang membuat kita santai. Al-mutanazzahat itu di tempat-tempat wisata, barangkali begitu. Itu al-muta'alim ila halihi, kepada keadaannya al-muta'alim, wala yudhi'u, dan tidak apa, menyia-nyiakan itu al-muta'alim alaihi, eh, wala yudhi'u, kemana nih wala yudhi'u ini, bihaitsu ya'udu ila hali wala yudhi'u alaihi, bihaitsu ya'udu, sekiranya kembali itu al-muta'alim ila halihi, kepada keadaannya alim, wala yudhi'u, dan al-muta'alim alaihi, atau kembalinya kemana, syai'un barangkali alaihi, kepada al-muta'alim. Nah, jadi maksudnya istirahat itu diperlukan supaya bisa mengembalikan lagi. Tetapi istirahat itu tidak boleh juga sampai mengakibatkan kita terlena, menyia-nyiakan waktu kita. Sekedar refreshing barangkali ya. Kalau di Alhamidiyah kan ada capacity building, yang itu maksudnya memperkuat persaudaraan, kemudian sekaligus kita juga refreshing barangkali ya. Tapi tujuannya sebetulnya kan untuk supaya kita lebih kuat lagi, eh, lebih semangat lagi bekerjanya. Para jemaah Alhamidiyah, nanti ini saya akan selesaikan sampai titik ya pada halaman 35, dan nanti mungkin saya akan persilahkan jemaah Alhamidiyah kalau ada yang mau disampaikan, baik terkait dari kitab ini maupun nanti mungkin ada yang mau disampaikan terkait haji juga, mumpung saya ada di sini, ya mudah-mudahan bisa tetap bermanfaat ya. Karena bagaimanapun kalau Zoom ini kan eh, kita saling memandang di komputer, tidak seperti langsung. Jadi komunikasinya mungkin eh, apa namanya, tidak seperti kalau kita di masjid ya, tapi insya Allah mudah-mudahan tetap bermanfaat. Kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashiru, dan utawi yang ke-10 dari adabul muta'alim fi nafsih, etika seorang yang sedang belajar. Yang ke-10, ayat ruka, bahwa bahwa meninggalkan, hendaknya meninggalkan al-muta'alim al-ishrata. Al-ishrah ini bisa kita terjemahkan bersepuluh bersepuluh, maksudnya nongkrong nongkrong lah gitu, kongkow kongkow gitu ya. Ayat ruka, bahwa meninggalkan itu al mutalim al isyrata, kongkow kongkow gitu. Eh, Apa namanya, berkumpul bersama yang lain, tetapi sekedar duduk-duduk saja gitu, Eh, nongkrong-nongkrong, tidak ada pekerjaan gitu. Sebaiknya ketika belajar itu dikurangi yang seperti ini. Fa inna tarkaha, karena sesungguhnya meninggalkan itu al-isroh, kongkow-kongkow itu, min ahammima, itu termasuk dari yang paling penting, sesuatu yang paling penting, yang bagi, yang niscaya itu li thalibil ilmi, bagi orang yang sedang mencari ilmu. Santri-santri kita, siswa-siswi kita, itu kalau bisa diarahkan jangan terlalu banyak waktunya yang tidak berguna, kongko-kongko yang tidak karuan. Sebisa mungkin itu semuanya diisi untuk belajar. Tentu saja kan suka diisi dengan olahraga, dengan apa. Kalau itu ya tentu saja tetap bagian dari pembelajaran ya. Yang dimaksud al-isroh ini, bergaul, pergaulan. Al-isroh di sini maksudnya pergaulan, apa namanya, nongkrong yang kurang bermanfaat. Wala siyama, dan terutama li ghairil jinsi, kongko-kongko dengan yang lain jenis. Santri putra dan putri,
siswa putra dan siswi putri itu berkumpul tidak karuan ngobrol misalnya, itu terutama itu yang harus ditinggalkan khususon secara khusus. In kasuro khususon dan khususnya in kasuro jika banyak apala'buhu eh, main-mainnya itu eh, apa um, talibil ilmi. Nah, dengan cara kumpul itu yang ada itu bermain atau main yang tidak menambah ilmu barangkali. Waqallat dan sedikit apa fikrotuhu berfikirnya itu talibil ilmi. Terutama ya, kalau seandainya kongko-kongkonya itu sama sekali tidak ada eh, diskusi misalnya atau tukar pikiran atau brainstorming itu lain soal tentu saja kalau kongko ngopi ya ngopi tapi dalam pengertian sambil diskusi itu tentu saja bermanfaat. Fa inna tab'a karena sesungguhnya tabiat atau watak kalau kita punya watak suka kongko-kongko tanpa ada manfaatnya sarokun itu adalah sorok. Sorok itu jamak dari sarik artinya pencuri, pembegal. Maksudnya pembegal waktu di sini. Kongko, kongko, ngopi yang tidak ada manfaatnya, terlalu banyak, terlalu sering, itu diumpamakan sebagai pencuri waktu, pencuri kesempatan. Tentu saja kalau ngopi ngumpul-ngumpul tetapi ada manfaatnya, itu malah memberikan kebaikan kepada kita. Yang terakhir, wa'afatul isroti dan utawi kerugian dari al-israh, kongko-kongko tadi itu, nongkrong-nongkrong, dia umri itu menyia-nyiakan umur bi ghairi faidatin tanpa ada faidah, tanpa ada kemanfaatan. Wa dini dan menghilangkan agama bahkan bagian dari kesempatan untuk mendapatkan ilmu ya. Idza kana jika ada itu apa nama? Idza kana ma'a ghairi ahlihi. Idza kana jika ada itu talibul ilmi ma'a ghairi ahlihi bersama dengan selain dari eh, apa ahlinya talibul ilmi. Wafatu israh di'ul umri bi ghairi faidatin wa dhihabud dini idza kana ma'a ghairi ahlihi. Hmm. Ya. Fa in ihtaja, maka jika membutuhkan itu talibul ilmi ilaman atas orang yashabuhu yang menemani itu man kepada talibul ilmi, bagaimana kalau saya saya masalahnya itu butuh teman gitu. Saya butuh teman ngopi. Saya butuh teman untuk kongko-kongko. Bagaimana kalau begitu? Apakah itu juga maslahat untuk kita sebagai guru atau sebagai talibul ilmi? Nah, Hadratus Syekh memberikan alternatif. Fa inihtaja. Maka jika membutuhkan itu talibul ilmi, ilaman kepada seseorang yashabuhu yang bisa menemani itu man kepada huknya kepada talibul ilmi falyakun maka hendaklah ada itu man yashabuhu sohiban itu seorang sahabat solihan cari yang soleh dayinan cari yang beragama taqiyan cari yang bertakwa maksudnya yang takut melakukan kejahatan waro'an juga cari teman yang waro yang lebih apa ya hati-hati untuk melakukan sesuatu zakian yang bersih hatinya bersih zaki itu purity tidak penuh dengan kedengkian tidak penuh dengan sifat-sifat buruk di dalam hatinya kathirul khairi cari teman yang kathirul khairi banyak kebaikannya qalila syarri, cari teman yang sedikit keburukannya, teman ngopinya, itu ya. Saya juga suka diajak ngopi sama Pak Eki, sama Pak Bembi, atau kita punya
di pesantren punya agenda ngopi, bahkan ngobrol ngopi ngobrol penuh inspirasi ya kalau hari Kamis pagi. Kan itu juga kongko-kongko sebetulnya, tapi kumpul bersama mereka-mereka untuk brainstorming, memang memberikan kemanfaatan. Katsirul khairi, banyak kebaikannya, qalilal syarri, sedikit keburukannya, hasanal muruati, baik wibawanya, al muruah, qalilal mumarati, sedikit al mumarat. Mumarat itu saling bantah begitu. Jadi eh, saling bantah dalam keburukan, berdebat barangkali ya. Qalilal mumarati, sedikit perdebatannya, perbantahannya. Innas muta'alim zakaro, maka mengingatkan itu man, temannya ya, man yashabuhu tadi itu. Kalau kumpul sama orang yang banyak kebaikannya, ketika kita lupa, zakaro, mengingatkan si teman itu. Wa in zakaro, dan jika sudah ingat, sudah di jalan yang benar, kita itu lalu butuh pertolongan, a'anahu, maka menolong itu man yashabuhu, hu atas itu al muta'alim. Nah, para jemaah Alhamdulillah, ini sudah selesai ya, titiknya sampai di sini. Em, Baru berapa menit ini? Ya belum 30 menit, tetapi karena sudah titik, maka saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu kepada jemaah semuanya untuk mungkin akan memberikan, ada yang mau disampaikan, silahkan, karena bab berikutnya itu masuk al-babus salis, bab yang ketiga, tentang etika al-muta'alim ma'a syaikhihi, etika seorang siswa, siswi, pelajar, santri kepada gurunya. Kalau yang tadi itu kan etika kepada dirinya sendiri. Ya, harus seperti itu gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, eh, saya persilakan barangkali kalau ada yang mau disampaikan. Tadi juga mungkin kalau ada yang disempurnakan, tadi saya agak ragu ya. Mungkin Ustadz Subhan atau Kiai Roshid atau Kiai Johari. Tadi saya agak ragu aidnya. Yang mana tadi? Idza kana ma'a ghairi ahli. Walaupun ya kalau pemahamannya, Jadi suaranya terputus. oh terputus. Wah, sampai mana ya tadi? Eh, s- baru sih, baru sebentar saja. Oh begitu. Silakan kalau ada Kan yang mau Bapak Ibu disampaikan. jamaah yang ingin bertanya atau menyampaikan. Kalau selama pembacaan tadi apakah putus atau tidak? Jelas, Kiai. Alhamdulillah jelas. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, Ustaz Uma. Ya, Pak Kiai Rosid. Dan Ya, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Alhamdulillah, sore ini kita telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat terkait dengan adab seorang pelajar terhadap dirinya, ya. Nah, mudah-mudahan 10 adab ini, etika ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita sebagai Amin. pendidik di pesantren Al-Hamidiyah ini. Alhamdulillah Pak Amin. Kiai, mudah-mudahan dari mulai etika pertama sampai dengan etika yang ke-10, nah ini saya kira perlu juga nanti ini dibuat semacam apa ya, ringkasan atau apanya gitu. Walaupun kita sudah membaca, Ah, agar supaya kita selalu teringat adab terhadap orang yang belajar terhadap dirinya sendiri. Mungkin itu yang pertama, Pak Kiai. Yang kedua, ini mau nanya masalah di Mekah nih, Pak Kiai.
Saya membaca berita, Ya, ya berita-berita yang beredar di Indonesia ini bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini agak sedikit apa eh, apa namanya itu banyak ada masalah lah istilahnya, ya. Yang pertama kendalanya itu jamaah haji ada beberapa jamaah haji yang tidak mendapatkan tempat di Arafah. Kemudian dari Musdalifah menuju ke Mina mereka seakan-akan tidak terlambat datangnya bis sehingga mereka berjalan jamaah dari Musdalifah ke Mina. Kemudian sampai di Mina juga ada beberapa jamaah, kalau saya melihat baca di berita-berita itu tidak juga mendapatkan tempat, ya tempat di Mina. Dan juga aturan pemerintah murur itu atau tanazul itu saya nggak tahu apakah itu berlaku karena awalnya saya baca berita itu pemerintah kerajaan Saudi itu sempat apa namanya melarang gitu, ya, melarang atau apalah sehingga jamaah haji itu tidak diizinkan untuk dari Mina langsung menuju ke hotel yang beberapa kalau jumlah kloter itu yang tadinya pemerintah memberikan kesempatan untuk tanazul. Jadi lemparnya itu dari hotel ke Jamarot. Nah, ini apakah itu juga eh, apa namanya benar atau bagaimana? Nah, mungkin itu pakai karena ini juga semuanya menyangkut. Ya memang sih kita ibadah ya, tapi kan pelayanan juga penting. Nah, karena ini juga menyangkut masalah kemabruran para jamaah haji kita. Barangkali itu mungkin Pak Kiai ya. mungkin bisa memberikan penjelasan dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ki Roshid. Yang pertama saya setuju, ini ada tim barangkali di pesantren ya, dari pesantren saja kerjasama dengan Marprom yang 10 etika pembelajar ini coba dibuat menjadi semacam meme gitu atau flyer gitu ya, tapi dalam bentuk yang singkat gitu. Satu apa, dua apa, tiga apa, dan seterusnya dalam kata-kata kalimat yang singkat. Seperti halnya santri kitab, komunikatif, inovatif. Nah, tentu tidak satu kata, tetapi bisa misalnya nomor satu itu bersih hati, misalnya kan Ya, tohir kolbah ya. Nah, bersih hati, luruskan yang kedua, luruskan niat dan ya. seterusnya. Saya kira bagus tuh Kiai Rosid ya, pasti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kedua, ya saya ketika khutbah menyimak khutbah Arafah itu memang sedih sekali, karena memang betul apa yang didengar oleh para jemaah di luar itu bahwa haji tahun ini banyak ujiannya. Hmm, Haji tahun 2025 ini banyak sekali cobaannya, sehingga saya sangat sedih ketika pada pagi jam 8 tanggal 9 Arafah ketika hmm, wukuf hmm. itu masih ada jemaah itu yang baru datang, Masya baru Allah. datang ke Arafah gitu ya. Padahal mereka sudah menunggu sejak malam gitu. Hmm, hmm, Nah, eh, apa yang disampaikan oleh Ki Rosid semuanya benar. Nah, meskipun ada penjelasannya, semuanya benar itu maksudnya ada yang terlambat, bukan terlambat, tetapi ada yang baru tiba ke Arafah hmm. itu pagi hari, biasanya malam kan sudah kumpul. Tapi sebetulnya kalau waktu wukuf kan memang Jam 12. ba'da zawal siang, jadi mereka tetap wukuf semuanya. eh ini salah satunya semuanya itu adalah karena mulai tahun ini baru pertama kali Indonesia Indonesia itu menerapkan multi syarikah itu Hmm, 8 syarikah. hmm, Kalau hmm, sebelumnya dulu itu syarikah itu perusahaan hmm, mitra ya, mitra Kementerian Agama dulu hanya satu, sekarang itu 8. hmm, Jadi yang melayani jemaah A itu syarikah apa, yang hmm, kedua A, sehingga koordinasinya itu termasuk koordinasi bus itu dilayani oleh 8 syarikah, sehingga belum harmoni, kira-kira begitu. hmm, Nah, misalnya yang tadi dicontohkan, seharusnya itu yang murur itu para jemaah sekalian
itu sebetulnya salah satu cara ya. Murur itu artinya kan lewat ya. Lewat ya. Murur itu salah satu kebijakan di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Maksudnya dari Arafah yang sepuh-sepuh itu, Hmm. yang sudah lansia, yang pakai kursi roda, itu rencananya dari Arafah itu langsung ke Mina. Jadi Iya. tidak mabit di Musdalifah. Iya. Karena memang ada mazhab yang apa namanya memberikan keleluasaan itu Hmm. udur kan. Kalau Hmm. yang sepuh itu ya tidak wajib. Karena kalau mabit di Mina, Masya Allah, itu masyakohnya itu sangat besar Iya. sekali. Nah, tetapi karena busnya terlambat, maka yang murur pun itu terlambat. Termasuk yang jemaahnya Ibu Ati, kalau tidak salah, itu mururnya itu seharusnya jam ba'da maghrib begitu, tetapi agak terlambat sampai malam. Dan begitu Hmm. juga yang di Musdalifah memang betul ada keterlambatan sehingga para jemaah memutuskan untuk jalan kaki dari Hmm. Musdalifah ke Mina itu kira-kira 2,5 atau 3 kilo gitu ya. Hmm. Tetapi ketika saya berjumpa dengan para jemaah, ketika Ramyul Jimar, ketika melempar jumrah, mereka sebetulnya ya ketika berjalan kaki itu, mereka bilang bahwa ini bagian dari yang saya jalani dengan ikhlas gitu. Jalan kaki itu memang berat, tapi kok terasa setelah berhasil itu, alhamdulillah nikmat katanya begitu ya. Jadi memang jemaah haji perlu sekali dibekali dengan kesiapan mental dan fisik ya. Namanya berkumpul tahun ini ada 1.600.000 sekian jemaah dari seluruh dunia. Sebetulnya lebih sedikit ya, kalau tahun sebelumnya itu 1.800.000-an. Tapi memang selalu saja ada ujian dan cobaan yang tak terduga. Ada yang terlambat ke Arafah itu sekitar 2.000 jemaah yang tadi saya Hmm. ceritakan. Tapi dilalahnya itu para jemaah ini karena sedikit terlambat masuk ke Arafah dan tidak kebagian tenda, Hmm. maka Kementerian Haji itu membawa mereka ke tenda kerajaan. Wah, Karena jadi mendapat fasilitas yang lebih begitu. Jadi yang lebih nikmat ini berarti. malah nikmat, diberikan hadiah payung, diberikan hadiah apa tumbler gitu yang jemaah lain tidak dapat Iya, begitu. iya. Jadi memang penting sekali nanti insya Allah mudah-mudahan di Alhamidiyah kita manasik ya bahwa kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu buruk, tetapi kalau kita bisa mengambil hikmahnya, alhamdulillah menjadi kebaikan gitu. Nah, di dalam Al-Quran kan seperti itu ya. Eh, apa Iya, namanya? Kita diminta untuk selalu melihat kebaikan-kebaikan yang mungkin belum sempat kita lihat. Tapi harus diakui iya. memang banyak yang harus dievaluasi dari Hmm. perjalanan atau penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hmm. Eh, tapi kami bisa pastikan, insya Allah, karena saya juga terlibat di sini sebagai penyelenggara, insya Allah semua jemaah haji sudah berhasil melakukan wukufnya ya di Hmm. Arafah, Al-Hajju Arafah. Kemudian yang Nah. sakit, yang safari wukuf juga itu kita badalkan. Nah, ini saya Hmm. ba'da ngasuh ini saya masih akan membadalkan satu orang karena ada jemaah safari wukuf yang belum ifadah, tawaf ifadah dan sa'i. Saya sudah ifadah untuk diri sendiri dan untuk badal juga, tetapi ada satu lagi jemaah yang belum sempat dibadalkan. Ya sudah kalau begitu saya akan ifadah lagi. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada jemaah. Kira-kira begitu, Ki Ya, Rasul ya. makasih. Memang ada masalah makanan juga gitu ya, Ya. barangkali mendengar. Saya suka kontak-kontak para jemaah itu dan memang kendala-kendala itu ada begitu, tidak bisa kita pungkiri. Tetapi di lapangan kita berusaha untuk menyelesaikannya lah, supaya Ya. jemaah tidak sampai apa namanya terzalimi gitu karena itu kan hak jemaah ya. Betul. Dan memang kita menghimbau kepada para jemaah sekarang ini yang terutama yang gelombang 2, mereka masih akan ke Medina. Tingkat kematian sampai tadi malam itu cukup tinggi ya, Hmm. 235 yang wafat. Ya Allah. Mudah-mudahan sih tidak nambah lagi. Hmm. Tetapi ya eh, karena cuaca memang sangat ekstrim ya saya kira. Makanya kita selalu doakan mudah-mudahan jemaah semuanya diberikan kesehatan. Ya, makasih Pak. Kira-kira begitu, ya Rasul. Makasih Terima kasih. informasinya. Ya.
Jadi ada pertanyaan dari Pak Subhan di kolom chat. Oh ya, oh dari Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullah mengenai masalah apel kecut dan lain-lain yang merupakan penyebab kebodohan. Bagaimana memaknainya dan menjelaskannya kepada santri? Sepertinya agak berbeda dengan ilmu sekarang. Misalnya masalah makan ikan justru sangat dianjurkan, tetapi dalam kitab ini menjadi satu faktor penghambat. Iya, Hmm. iya betul ya Ustaz Subhan ya. Saya kira ada subjektivitas di dalam pengalaman masing-masing ya, masing-masing orang dan masing-masing zaman harus dibaca seperti itu. Ikan apalagi saya tidak makan ikan, tidak makan seafood juga gitu. Kalau saya makan ikan, mungkin yang lain juga ada yang alergi mungkin gitu ya, Hmm. ada yang membuat otak kita apa namanya macet begitu. Jadi memang pesan moralnya kalau saya memahaminya itu Ustaz Subhan adalah jangan mengkonsumsi sesuatu yang negatif buat kita. Begitu saja gitu. Apel kecut ya mungkin ada misalnya asem misalnya ada yang suka asem. Saya justru yang asem-asem malah suka gitu. Rujak misalnya itu ya. Mangga kalau makan mangga saya lebih suka yang kecut, yang asem gitu misalnya gitu. Jadi pesan moralnya adalah pertama, mari kita baca apa yang ditulis oleh Hadratus Syekh ini sebagai sesuatu yang terjadi pada zamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saat ini mari kita pahami esensinya, yaitu hindari sesuatu yang merusak tubuh kita atau mengakibatkan kita menjadi terhambat untuk talabul ilmi. Barangkali begitu memahaminya, kita jelaskannya. Jangan langsung ke santri dibilang, itu menurut adabul alim kamu jangan makan apel kecut, kamu jangan makan ikan, jangan begitu. Eh, Justru harus harus diajak untuk berpikir kritis gitu. Bukan berarti kita tidak takzim ke Hadratus Syekh, tapi justru kita ajak mereka untuk berpikir kritis sesuai dengan zamannya. Sama saja sebetulnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk makan dengan dua jari misalnya, itu kan sunnahnya. Apakah kita bisa makan sekarang sop buntut misalnya atau mie atau apa dengan dua jari kan tidak bisa kan? Cuma kalau dulu kan kurma mungkin lebih baik begitu. Kira-kira begitu. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan kembali. Saya boleh bertanya Pak Kiai? Bu Sinta, Mangga, mangga. silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf kamera saya kayaknya agak sedikit error. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. Pak Kiai dalam keadaan sehat di Mekah dan Alhamdulillah. itu membuat saya kepengen lagi balik ke sana. Amin, Moga-moga amin, secepatnya bisa kembali ke sana. amin. Eh, yang ingin saya tanyakan adalah tadi saya agak sedikit apa namanya bertanya pada diri saya sendiri. Bagaimana cara kan tadi ada 10 adab untuk kita dengan sesama guru misalkan. Bagaimana cara kita misalkan mengingatkan teman kita tetapi teman kita tidak terima justru mereka mendiamkan kita pada saat kita memberikan mengingatkan agar sebenarnya yang dia lakukan salah tapi kita sudah berusaha dengan halus memberikan pengertian bahwa ini loh yang benar seperti ini. Malah justru kata orang Jawa sering surup gitu Pak Kiai. Nah, apa yang harus kita lakukan Hmm. itu Pak Kiai? Dan saya sangat setuju dengan Kiai Rosid bahwa mungkin adab itu dibuat seperti santri kitab agar kita selalu dengan mudah mengingat dan nempel terus gitu. Terima kasih Pak Kiai. Mohon doanya. Moga-moga kami guru-guru MTS Alhamidiyah bisa kapanpun itu dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Terima kasih Pak Kiai. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Alhamdulillah. eh Ya selalu ya kalau kita mendakwahkan sesuatu pasti ada tantangannya, pasti ada hambatannya. Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ketika menyampaikan itu bahkan lebih berat gitu kan ya, bahkan dicaci, dimaki. Eh, jadi kalau sekarang kita baru mengajarkan atau mengajak ngasih tahu kepada yang lain,
bahwa ini ada adab-adab di dalam kitab ini yang tapi kemudian ada respon yang kurang baik, kita hadapi saja. Tetap saja prinsipnya itu adalah ma'ana illal balag begitu. Ma'ana illal balag. Gitu aja dalam hati. Ma'ana illal balag itu artinya tugasku hanya menyampaikan Hanya gitu. menyampaikan. Ya. Ya, ma'ana illal balag. Tugasku hanya menyampaikan. Manahnu illal balag. Tidaklah tugas kami sebagai guru itu menyampaikan. Ketika ada apa namanya yang belum bisa menerima itu. Syukur-syukur tentu saja dakwah kita itu langsung bisa diterima begitu. Tetapi memang perlu pendekatan yang berbeda, perlu mungkin pendekatan psikologis juga gitu ya. Banyak cara lah saya kira ya. Yang jelas mari kita ikuti anjuran di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita ajak orang lain itu dengan cara yang al-hikmah, bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan tetap tutur kata yang baik. Itu dua prinsip itu ya. Tetap ajak dengan cara bijaksana dengan tutur kata yang baik. Ada suara. Ini ada suara siapa ya? Mas Sinta, apakah sudah cukup? Ya, Oh, terima ya. kasih Pak Ya. Kiai. Saya Ya. kira cukup. Nanti kesempatan Baik. lain mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dan tentu seperti halnya Ibu Sinta dan juga yang lain ya, mudah-mudahan kita semuanya kelak dapat berziarah ke Tanah Suci Mekah. Oleh karenanya, saya beberapa kali kan mengajak untuk mari kita selalu membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram. Ya Allah, berikanlah sholawat rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholawat yang bisa menghantarkan kita untuk ziarah berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah, wa ziyarata qabri nabiyika, dan bisa menghantarkan untuk ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita di akhir kita baca bersama-sama ya sholawatnya. Mudah-mudahan dikabul insya Allah. Jangan pernah putus asa untuk berdoa. Saya berkali-kali di sini itu mendengar apa ya para pembimbing ibadah itu menjelaskan, salah satunya yang saya ingat itu bagaimana Nabi Ibrahim dulu mendoakan anak cucunya supaya jadi nabi, supaya anak cucunya itu juga menyeru kepada Allah, kan begitu. Tetapi eh, anak cucu Nabi Ibrahim tidak semuanya juga jadi nabi kan. Eh, Kelak kemudian yang jadi nabi lagi itu adalah Kanjeng Rasulullah SAW setelah 3.000 tahun setelah Nabi Ibrahim. Jadi doa itu kadang-kadang dikabulkannya tidak sekarang saja. Mungkin kita doanya belum diijabah untuk ziarah ke Tanah Suci, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin cicit kita, wallahu alam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ada lagi. Belum, Kiai. Baik, kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan pembacaannya ya, supaya tidak nanggung, karena nanti kalau dimulai lagi bab ketiga kan, itu tentang adab muta'alim kepada gurunya, ada baiknya mungkin nanti kita simpan untuk yang berikutnya. Untuk mengakhiri, ini barangkali saya share, kita baca bersama-sama doa atau sholawatnya ya. Kita baca sholawat bersama-sama, saya aminkan di sini, kita baca sholawat supaya mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ziarah ke suci Mekah Al-Mukarramah. Kita baca 3 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika wa ziyarata qabri nabiyyika
alaihi afdolus sholati wassalam عليه عليه أفضل أفضل الصلاة الصلاة والسلام والسلام fi lutfin في في لطف wa afiyatin وعافية عافية wa salamatin وسلامة وسلامة wa bulughil maram وبلوغ بلوغ المرام المرام wa ala alihi وعلى وعلى آله آله wa sahbihi وصحبه وصحبه wa barik wa salim. وبارك وبارك وسلم. وسلم. Mari kita baca langsung sekaligus bersama-sama ya. Allahumma sholli اللهم ala صل على Sayyidina Muhammad سيدنا محمد salatan صلاة tuballighuna تبلغنا biha hajja بيتك baitikal الحرام haram wa وزيارة ziyarata وزيارة قبرك قبرك nabiyyika عليه عليه أفضل alaihi الصلاة afdhalus الصلاة salati والسلام wassalam fi في لطف lutfin wa وعافية afiyatin wa وسلامة salamatin wa bulughil وبلوغ maram المرام wa ala وعلى alihi آله آله wa وصحبه sahbihi wa وصحبه barik وسلم. wa وبارك sallim. وسلم. Sekali lagi, Allahumma اللهم sholli صل ala على صل سيدنا على Sayyidina سيدنا محمد Muhammadin محمد salatan أن tuballighuna تبلغنا بها biha hajja حج baitikal بيتك بيتك الحرام الحرام haram wa وزيارة وزيارة ziyarata قبر قبرك نبيك nabiyyika عليه alaihi عليه afdhalus أفضل أفضل salati الصلاة الصلاة wassalam والسلام fi في والصلاة lutfin لطف والسلام wa afiyatin وعافية wa وعافية salamatin وسلامة wa وسلامة bulughil maram وبلوغ wa ala وعلى المرام آله alihi wa وصحبه sahbihi وصحبه wa barik wa وبارك وبارك sallim. وسلم. وسلم. Amin ya Allah آمين. ya mujibas syailin. Saya dalam setiap tawaf, jujur saja saya selalu dalam putaran-putaran itu selain doa yang memang sudah إلينا apa الإيمان. namanya masyhurnya, selalu dalam hati saya آمين آمين panjatkan doa kepada Allah untuk keluarga, untuk آمين para santri, untuk keluarga besar Alhamdulillah آمين juga. Mudah-mudahan semuanya diberikan ridho Allah dan semuanya آمين mendapat آمين keberkahan insya Allah gitu ya. آمين Mohon doa juga mudah-mudahan saya para jemaah semuanya di sini jemaah Alhamdulillah, KBW Alhamdulillah, Ibu Ati juga dan semuanya jemaah mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan di آمين sini. آمين Amin ya Allah ya آمين Rabbal Alamin. Saya kira demikian mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل Wasallim وسلم دائما daiman أبدا ala على حبيبك habibika خير الخلق كلهم هو هو الحبيب الحبيب الذي ترجى ترجى syafa'atu شفاعته لكل لكل حول من الأهوال مقتهمين يا ya ربي Rabbil المصطفى Mustafa بلغ balligh مقاصدنا مقاصدنا wa واغفر لنا ما مضى يا ya واسع الكرم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. اللهم صل Terima وسلم. kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة